Kalau hasil otopsi itu kan memang tidak bisa diberitahu. Itu nanti dibuka hasil otopsi itu hanya di ruang persidangan. Mereka angkat, bawa ke mobil, dilarikanlah ke rumah sakit Bayangkara kita. Tetapi sampai di sana memang sudah dinyatakan tidak bernyawa lagi, sudah tewas. KDK TV, hari ini kita kembali dengan topik yang sangat viral banget. Sebenarnya berita ini sudah sangat nasional, cuman tempat kejadiannya di Batam, di mana 6 hari yang lalu Batam sangat berduka, bahkan Indonesia, di mana kita kehilangan sosok putra bangsa ini yang baru 6 hari yang lalu dimakamkan. Seorang sosok putra bangsa yang baru sah 3-4 bulan jadi seorang polisi, tapi harus kehilangan nyawa. Nah, ini yang harus kita ungkap hari ini. Selamat pagi, Bapak Sudirman Situmeang. Selamat pagi, Ibu Sitio. Ya. Apa kabar? Baik, sehat. Pak Lawyer, Ya. kejadian meninggalnya, hilangnya nyawa seorang Bribda Nathanael Simanungkalit, ini tentu duka cita nasional. Ya. Apalagi kejadiannya di rumahnya sendiri, rumahnya di kepolisian, di Polda Kepri. Ya. Nah, kita selama ini masih melihat dari berbagai media, artinya masih sangat simpang siur karena kita nggak tahu ini mungkin karena di era sekarang dengan untuk mendapatkan keuntungan pribadi kadang ada narasi-narasi tertentu dibangun padahal belum tentu benar. Dengan itu kami mengharap dari Pak Lawyer sendiri bagaimana sebenarnya kronologisnya, Pak Lawyer, sehingga sampai hilangnya nyawa seorang Bribda Nathanael ini. Iya, terima kasih terlebih dahulu. Memang kemarin Ibu sudah hubung kita untuk podcast ini, namun perlu juga Ibu ketahui, sampai saat ini kami masih merasakan duka yang dalam. Makanya inilah kesempatan ini kami bisa datang. Untuk itu, harap maklumlah, karena sampai detik ini juga keluarga masih merasakan duka yang sangat dalam. Tentang pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kejadian itu tadi, Bu? Ya. Ya. Sebenarnya kita juga hari pertama itu hanya menduga-duga. Tetapi ketika kepolisian melakukan sidang kode etik, barulah kita cukup mulai jelas apa motif sesungguhnya. Sebenarnya di fakta persidangan itu motif sesungguhnya adalah karena atasan menuduh kerja bakti, sehingga dia jengkel dan terjadilah pemukulan. Beberapa letting dia ada juga. Sampai sekarang kan sudah ditentukan 4 tersangka. Pelaku utama itu yang mungkin selama ini sudah santer yang disebut Isniel AS dan 3 lainnya. Jadi kejadiannya pada malam itu sekira jam 11 lebih lah itu. Kawan seniornya yang AS ini memanggil dia karena mereka ini kan tinggal di rusun yang disediakan oleh Polda kita. Tempat mereka lah yang baru tamat, itulah minta remaja yang baru tamat di situ. Jadi pada malam itu katanya anak kita ini, korban ini adalah memang piket untuk menjadi kebersihan. Mungkin karena apa? Ya mungkin ada merasa gondok lah seniornya. Dipanggillah dia ke satu ruangan yang disebut kamar 303. Di situ sudah ada beberapa orang. Ini kamar atasan tersebut? Kamar atasan pimpinannya tersebut, atau seperti apa? Bukan junior, bukan atasan ya. Juniornya, beda 1 tahun lebih di atas dia. Sudah lebih dulu dia menjadi polisi, makanya dikatakan senior. Seniornya, jadi bukan atasan langsung, cuman seniornya itu masih beda 1 tahun ya? Masih beda tahun, cuman diangkat di situ sebagai apalah istilah mereka kurang tahu, tetapi sejenis pengawasnya lah. Kalau dalam sekolah dulu dikatakan ketua kelasnya lah di situ. Pada malam itu dia dipanggil ke atas, dan di situ sudah ada beberapa orang kawannya, termasuk yang 3 jadi tersangka ini. Jadi yang seniornya ini menuduh yang junior nih, yang satu letting dan anak kita ini memukul.
Tentang kenapa alasannya hanya kesal. Alasannya dalam fakta persidangan hanya kesal. Makanya disuruh dipukul. Kesal pribadi berarti? Oh, kesal pribadi barangkali, atau karena memang ditegur atasan dia jadi kesal, dia lampiaskan ke bawahannya. Lampiasannya. Nah, kira-kira gitulah fakta persidangan itu. Disuruhlah kawannya satu mengatakan saya tidak berani, senior. Nah, langsung ada kawan yang satu, istilah mereka ini nggak tahu, ambil katanya. Saya lah yang ambil, istilah kawan itu ambil mukul. Pukul lah, bertengetian lah. 3 orang itu mukul lah. Tapi seniornya ini merasa pukulan itu kurang kuat, sehingga dia menentukan begini pukulan. Kalau sebagai kira-kira sebagai polisi gini pukulan. Nah, dipukul lah sekuat-kuatnya malam itu kejadian. Oleh si AS tadi. AS tadi. Sampai dia lemas dipukul di situ. Ketika sudah lemas, bahkan kalau menurut visumnya pada saat itu juga di situ sudah tidak bernyawa lagi. Pada saat itu. Berarti masih di rusun, masih di tempat tinggalnya. Masih di rusun, di tempat tinggalnya. Setelah mereka coba lihat, kayaknya sudah pingsan atau tidak pernah, mereka buru-buru akan membawa ke rumah sakit. Rumah sakit Bayangkara kita juga. Si AS tadi kah yang berniat atau teman-temannya yang lain? AS sama teman-temannya itu yang mukul juga. Oke. Nah, mereka angkat, bawa ke mobil, dilarikanlah ke rumah sakit Bayangkara kita. Tetapi sampai di sana memang sudah dinyatakan tidak bernyawa lagi, sudah tewas gitulah. Kira-kira jam 1 lebih lah di situ. Kira-kira begitulah kejadiannya, Bu. Itu sampai ke keluarga informasi itu tepat jam berapa itu, Bang? Oh iya. Jadi ada polisi kita atau itu yang piket malam barangkali itu menelepon ke keluarga, mencari nomor keluarga. Kira-kira jam 4 subuh. Jam 4 subuh lah. Ditelepon, lalu bapaknya, ini siapa? Dikasih tahu dari kepolisian. Ada apa? Kenapa? Didesaklah nama ini. Kita kan malam-malam ditelepon terkejut. Langsung dibilang anak bapak sudah tiada. Segera datang ke rumah sakit Bayangkara. Ya, dengan sempoyongan bapaknya baru bangun tidur, carilah jalan, diketok-ketok lantai tangga karena dia nggak kuat lagi bawa mobilnya. Dibangunkanlah Pak LT-nya untuk membawa dia ke rumah sakit Bayangkara. Setibanya dia di sana, dicarilah mana anak saya. Tunjukkanlah entah suster, entah siapa menunjukkan itu anak bapak. Ternyata sudah tidak bernyawa, sudah tergeletak di tempat tidur itu di rumah sakit itu. Hari itu juga kah langsung dibawa atau ada langkah selanjutnya dari pihak keluarga saat itu? Oh bukan, karena kebetulan bapaknya si korban ini melihat ada kejanggalan tentang kematiannya, badannya biru, hitam, segala macam. Akhirnya langsung dia timbul kecurigaan, ini dianiaya. Ditanya, oh tidak, nggak tahu, masih nggak tahu semua. Akhirnya pada malam itu juga kita diteleponlah sebagai kuasa hukumnya supaya datang ke rumah sakit untuk subuh itu juga. Kita sampai di sana kurang lebih jam 5 subuh. Ternyata kita lihat juga ada kejanggalan, makanya langsung kita minta ini harus dilakukan otopsi. Otopsi. Lalu ya untuk menjalankan otopsi tentu kita akan buat laporan dulu. Berarti yang buat laporan pihak keluarga. Pihak keluarga tapi sudah kita wakili. Udah pengacara. Langsung pagi itu juga sekitar jam 5 lewat kita langsung pergi ke Polda membuat laporan tentang dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal. Kalau begitu polisi langsung mengokekan nggak ini diotopsi? Setuju. Dengan dokter otopsi kita yang ada di rumah sakit Bayangkara itu. Tetapi demi terjaminnya hasil otopsi yang independen. Kita minta harus ada dokter otopsi di luar daripada kepolisian. Oh, bukan dokternya si dari Polda gitu, bukannya? Dokter dari Polda, tapi harus ada yang mengawasi atau yang menemani. Akhirnya kita mintalah dokter didatangkan dari Jakarta. Makanya sampai agak panjang menunggu dokter dari Jakarta lah datang. Berarti agak lama ditahan dulu jenazah ini di mulai Bayangkara. Pagi dokternya sampai kurang lebih jam 1 di Batam yang dari Jakarta. Baru kompromi dan diskusi sama keluarga, baru otopsi dilakukan kurang lebih jam 2.
Nah, ternyata hasil otopsinya bagaimana, Pak Lawyer? Kalau hasil otopsi itu kan memang tidak bisa diberitahu. Oke. Itu nanti dibuka hasil otopsi itu hanya di ruang persidangan. Oh gitu. Nah, hasil otopsi hanya dibuka, cuman mungkin mereka sudah tahu hasilnya, mereka akan menanyakan langsung ke penyidik. Nanti dalam persidangan bagi mereka buka. Tapi sebelum otopsi kan pihak kuasa hukum bisa melihat dong, makanya tadi melihat kejanggalan Bisa, itu. Seperti apa kejanggalan yang dilihat, Pak Lawyer? Ya, di dadanya ada bekas pukulan, di belakangnya ada hitam-hitam, ya gitulah. Tidak wajar. Jadi tahu kita rasakan, cuman ya kita juga ya jangan mulu terima kasih juga kepada Polda yang cepat tangkap. Karena pagi itu juga digelar tentang kejadiannya. Akhirnya bisa kita pastikan memang penganiayaan. Karena pada hari juga langsung teman-teman salutingnya dan seniornya langsung ditahan, langsung dimintai keterangan. Oke, pada hari itu juga ya? Pada hari itu juga. Oh, luar biasa juga ya Polda Kepri. Begitu ya? kita buat laporan jam 5, langsung mereka gelar. Langsung dinyatakan memang itu penganiayaan. Tidak kita harus mengupayakan segala macam ya. Tidak harus. Ini sudah seminggu ya setelah almarhum? Pas hari ini 1 minggu. Hari ini 1 minggu. Step-stepnya sudah sejauh mana ini, Pak Lawyer? Ya itulah yang selalu saya bilang di media, saya sangat apresiasi betul kepada Polda yang memang ini perlakuannya kayak khusus, atensi, cepat. Coba Ibu bayangkan kita kemarin, Jumat kemarin, Selasa meninggal, Jumat langsung sudah diadakan sidang etik, kode etik mereka, sidang disiplin kepada anggota-anggotanya. Makanya dari situ sudah kita tahu, sudah di PTDH kan yang 4 itu. Oh, berarti waktu sidang kode etik ada undangan ke pihak keluarga atau bagaimana? Kita khususnya kuasanya diundang. Kuasa. Tapi mungkin keluarga diundang juga. Soalnya saya lihat ada juga. Ini sidangnya terbuka apa gimana, Pak Lawyer? Sebenarnya kalau sidang kode etik itu kan tidak ada terbuka, tertutup. Tapi memang kali ini karena memang ini kita sudah mohonkan dari awal harus transparan dalam mengungkap ini. Makanya barangkali kita diundang. Oke. Kalau kita bilang terbuka tapi bukan untuk umum, kayak gitu lah Bu. Tertentu ya. Tertentu lah. Belum seterbuka zaman Sambo langsung siaran langsung gitu. Ini diketik palu kan, terbuka untuk umum kan biasanya gitu. Iya. Ini enggak ada kata-kata begitu. Tapi kita ada di situ untuk melihatnya, mendengarkan. Dari sidang etik kemarin nih Pak Lawyer, apa yang terjadi di sana? Pengakuan seperti apa dari tersangka atau teman-teman yang lainnya itu? Ya itu memang mereka mengakui bahwa mereka yang memukul, ada yang memukul 2 kali, ada yang 3 kali, dan pelaku utamanya yang AS ini, kalau nggak salah saya 9 atau 10 kali lah dia mukulnya itu. Mukulnya dengan tangan, tapi dengan lutut ada juga. Makanya mungkin sampai mengakibatkan korban ini cepat begitu. Termasuk babak belur juga ya? Ya. Sampai atau mungkin sebelumnya ada riwayat sakit nggak sih? Oh tidak ada, korban sangat sehat. Ya namanya mau tes polisi juga kan, dites semua kesehatannya. Oke. Sebelum misalnya seminggu atau beberapa hari sebelumnya ada mengeluh atau seperti apa? Tidak ada sama sekali, bahkan malamnya itu sekitar jam 7 malam ini, jam 7 malam. Sebelum kejadian? Sebelum kejadian masih video callan sama maknya, masih WA-an sama bapaknya. Masih ketawa lah seperti biasanya gitu. Tidak ada masalah cerita Tidak ada apapun. masalah. Oke. Cuman si korban ini nampaknya seorang pendiam dan anak yang baik, jadi dia tidak mau melawan, dan ketika ada masalah mungkin sama dia tidak akan mau dia memberitahukan sama orang lain. Agak pendiam. Introvert ya? Yes. Tapi sejauh ini langkah dari Polda sendiri sudah cukup baik kah? Atau menurut dari Pak Pengacara gimana? Kalau menurut kita dalam pengungkapan kasusnya sampai ke kode etik mereka yang sudah cepat itu, bahkan kita tahu yang sering terjadi di Indonesia ini, saya rasa paling cepat ini. Cuman Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4 hari sudah langsung dapat dilakukan sidang kode etik. Hasilnya seperti apa nih Pak Lawyer? Hasilnya ya langsung di situ dipecatnya, istilahnya dipecat di PTDH kan. Oh berarti si AS tadi? Si AS sama 3 kawannya itu sudah langsung di PTDH. Oke. Sudah langsung. Makanya kita bilang ada media kemarin sangat puas kita. Artinya puasnya bukan puas peristiwanya, puas melihat putusan. Bukan itu. Puas kita melihat kinerja
Kapolda kita, polisi kita, tentang sampai ke kode etiknya dulu dong. Oke. Tapi harapan kita keluarga kan kalau masalah kode etik kan itu urusan mereka lah kayak gitu kan. Oke. Ya kita yang mau kita dampingi terus nih sampai ke pidumnya, pidana umumnya dong. Iya. Artinya siapa yang membuat kejahatan ataupun dia harus konsekuensi dalam menerima hukumannya. Hukuman itu kan konsekuensinya di pidana umumnya. Tapi berbicara puas nih Pak Lawyer, ini kan ya maaf nih, kita tetap respect dengan sejauh ini pengerjaan dari Polda. Tapi kan hal-hal begini yang sampai menghilangkan nyawa ini tentu kan kelalaian atasan juga nih. Makanya Pak kita bilang kita puasnya itu bukan atas putusan itu, atas kinerjanya yang atensi yang cepat di situ dong. Oke. Dan kita bukan puaskan orang dipecat, bukan. Kita katakan itu dengan putusan yang cepat, pekerjaan yang cepat itu, kita merasa apresiasi lah kepada Polda cepat. Namun kan ini belum sampai di sini. Ini putusan PTDHI ini kan hanya awal untuk membuka tadi sampai kemana gitu loh. Kalau kita sebagai lawan ini kan yang kita cari nanti di pidananya sampai di mana. Belum sampai ke perkara pidana itu ya? Belum Ya? sekarang dalam tingkat penyidikan lah. Penyidikan di kepolisiannya? Di kepolisiannya. Di kita kan di reskrimnya lah segala masalahnya. Tapi yang pasti 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketika sudah diputus bahwa ini di PTDH kan. Namun mereka tuh ada banding. Jika mereka melakukan banding lagi? Ada 3 orang memang mengatakan banding. Oh, mau banding. Ya kita tunggu bandingnya. Oh, prosesnya itu yang sampai 40 hari gitu ya? Kalau banding di kepolisian itu untuk menyatakan banding cuma 3 hari. Oh, setelah hasil tadi? Dibacakan putusan tadi. Oke. Tapi setelah dinyatakan, untuk membuat memori bandingnya itu dikasih waktu 20 hari. Oke, 20 hari. Oke. Baik. Kita fokuskan mengawal kasus ini di pidana umumnya. Sampai di sana ya? Ya, karena jelas-jelas. Kalau itu baru kita powerful untuk itu. Karena namanya pun menghilangkan nyawa orang itu udah suatu menjadi kesalahan yang fatal. Yang sudah fatal harus dihukum, kan begitu. Baik. Kalau saya lihat dari beritanya, si Bribda Nathanael ini kan masih baru 3-4 bulan nih. 3-4 bulan ya betul. Jadi seorang polisi yang setelah dilantik nih. Ini kan orang Batak ini ya. Warga Simanungkalit. Simanungkalit, betul. Ini kalau saya melihat sosok, mungkin saya ingat orang tua saya nih Pak Lawyer. Kalau seorang anak, jangankan jadi polisi, jadi juara 1 aja udah kemana-mana syukurannya. Kira-kira gitu. Apalagi seorang polisi yang di orang Batak itu cukup kalau bahasa Batak sangap banget gitu ya. Ini gimana dari pihak keluarga melihat kejadian ini yang tentu kita juga turut berduka cita. Cuman so far mungkin kalau ikhlas agak masih sulit pastinya. Walaupun dibilang cukup baik dari kepolisian berjalannya proses ini, tapi kalau rasa kehilangan tadi itu sejauh ini seperti apa keluarga? Ya pasti kehilangan banget ya. Iya. Jujur saya bilang, saya sebagai pengacara selama ini agak galang saya kuat. Tapi dalam menangani kasus ini ketika saya berbincang dengan keluarga saya juga merasa sedih. Dan tidak kuat karena memang suatu kebanggaan, baru 4 bulan loh. Ya. Mamaknya sampai sekarang juga masih jatuh pingsan. Bapaknya juga belum bisa kita ajak untuk berbicara. Karena itu tadi, kebanggaan itu sirna dengan sekejap waktu. Kan gitu nih. Iya. Udah kita bangga-banggakan seperti bilang tadi, bahkan udah bikin pesta. Ya. Tetapi hanya sekejap mata bisa hilang begitu saja. Coba kita bayangkan, siapa yang tidak sedih kan Bu? Dan di tangan polisi juga. Di tempatnya juga. Yang semestinya itu nyaman dan aman di situ toh. Di rumahnya. Ya. Selesai dari hukum tadi. Mungkin kalau pidana tadi udah kita masih menunggu nih. Mungkin akan ada obrolan selanjutnya setelah masuk nanti ke Pidum ya, Pak Lawyer. Nah, mengingat kita tadi sengaja aku bawa tadi Batak tadi. Karena si tersangka juga orang Batak. Nah, ini kan jujur kalau saya sendiri melihat ini malu sebagai orang Batak yang kita nggak tahu apa personalnya mereka.
atau akumulasi apa yang terjadi selama ini kita kurang tahu. Dan mungkin kayak Pak pengacara juga kan udah tokoh di kalangan Batak yang sudah Raja Parhata atau apalah gitu. Ini ada langkah-langkah khusus nggak dari Habatakon gitu, Pak pengacara, untuk melihat case ini? Sampai detik ini belum ada sih. Memang kebetulan juga korban Batak dan pelakunya juga Batak, kira-kira begitulah. Ya. Yang santer dibicarakan orang ini. Ya, tetapi kita mengambil dari sisi positif dan sisi hukumnya. Artinya dalam mata hukum ya nggak ada, sama aja semua kan gitu, Bu. Cuma seperti Ibu bilang dari sisi adat Batak belum ada sampai saat ini pembicaraan tentang apa. Dan pihak marga si tersangka ini pun tidak ada niat atau seperti apa sejauh ini? Sejauh ini kita kurang tahu ada niat atau tidak. Tapi yang pasti saya yakin itu ada. Cuman saya sebagai kuasa hukum waktu itu ada satu ketua daripada itu pengubuhan itu menghubungi saya. Ingin datang sih. Tapi saya tolak dulu untuk sementara waktu. Mengingat orang tua korban ini masih labil. Emosi belum nanti terjadi emosi. Jadi panjang cerita kan gitu. Betul. Dan kalau Pak pengacara sendiri melihat ini mungkin kegagalan etika Batak atau seperti apa nih Pak Lawyer? Ya juga saya sangat berharap kepada kita ini kembali ke Batak ini dulu ya. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman kalau kita ada ceramah tentang Batak ini, saya juga sering melakukan ceramah seminar tentang muda-mudi. Saya selalu sebekal dengan etikanya, etika yang paling utama. Di samping tentu nomor satu kalau kuat agama ini tidak begini. Betul. Jadi kita tahu harus rajin beragama. Saya selalu bilang ketika sudah ada etika tadi dekat agama dan tahu itu marga itu apa hubungannya, pasti mungkin ini tidak akan terjadi. Ya karena dia merasa sesama polisi sama ini sama menunjukkan poin masing-masing. Gagah-gagahan. Nah, jadi kalau tahu kita di mana etika Batak itu kan sopan. Masih sekarang ini agak, apalagi kita di kota ini kan, ya termasuk kegagalan kita orang tua juga untuk menanamkan ke anak-anak kita begitu. Menurut saya ya. Tapi beda pendapat yang lain. Menurut pendapat saya kayak gitu. Kalaulah ini pikiran liar saya nih Pak pengacara, ini kan cenderung suku Batak ini kan berupaya anaknya masuk kepolisian dan instansi yang sejenis lah atau ini kan cukup mengurangi kepercayaan pada akhirnya karena hilang nyawa ini di tangan institusi tersebut juga gitu. Nah, apa yang mau disampaikan supaya kita nggak trauma gitu nih Pak pengacara? Karena dari dulu ini hal-hal demikian sebenarnya sudah terjadi. Lalu untuk menghilangkan trauma itu bekali anak kita itu. Dan institusi kepolisian juga sudah jelas itu. Begitu lulus pendidikan sudah langsung disampaikan. Jangan pernah takut melawan senior ketika kita disuruh melakukan yang melanggar dengan undang-undang. Tetapi nyatanya di lapangan itu mereka lebih takut ke senior daripada ke undang-undang itu sendiri. Ya, makanya kita bekali anak kita jangan pernah takut. Seniormu ketika kau mengatakan benar lawan. Harus kita katakan dong. Itulah seperti kita. Yang selama ini yang terjadi kan yang takut di desa karena selalu senior. Pasal 1 senior tak pernah salah. Pasal 2 kalau senior salah kembali ke pasal 1. Di sekolah pun begitu dulu kita di ospek masih takut kita ke kelas 2 kelas 1 kayak begitulah. Tetapi udah jelas dikatakan. Itu pun seniormu, atasanmu ketika itu salah, katakan salah. Jadi ini yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ini harus kita minimalis. Jangan pernah mengatakan yang benar. Itu sebenarnya kan yang terjadi. Udah jelas salah seniornya, tapi dia diamin. Nggak melawannya. Cobalah yang 3 orang ini apa nggak sayang begitu saja. Hanya diperintah seniornya untuk melakukan pemukulan kepada lettingnya. Dia nggak melawan. Takut apa? 1 lawan 4 contohnya. Mungkin kan. Tapi karena ketakutan atas seniornya tadi lah yang menjadi begini. Malah harapan kita
ini betul-betul koreksi ya sama pihak-pihak terkait ya kalau hal-hal begini ya. Iya. Karena memang betul ya nggak usah jauh-jauh lah Pak Lawyer. Karena ponakan saya juga pengen masuk ke sini kan sedang berupaya. Enggak apa. Karena masih begitu dari sananya ini instansi yang sangat diharapkan oleh berbagai. Iya. Enggak apa-apa, jangan takut masuk jadi polisi, cuman dimodali dengan etika tadi, dengan keberanian tadi. Dan itulah satu-satunya makanya kasus ini kita minta untuk diungkap terang-terangan. Jangan ada yang sembunyikan. Tujuan kita cukup anak kita yang begini. Di kemudian hari tidak akan ada terjadi dengan disiplin yang sudah semakin ketat gitu dong. Dan pelajaran juga bagi kepolisian kita. Iya kan? Safety dong anak-anak dilihat. Apa nih yang itu? Baik. Bagaimana kalau di lokasi itu terjadi yang begini? Bagaimana di tempat lain? Bagaimana lagi kan gitu kira-kira? Betul. Nah, makanya jadi jangan takut jadi menyekolahkan anaknya ke polisi. Silakan tadi bekali lah. Yang saya minta tadi bekali dengan suatu pertama etika. Yang kedua keberanian tadi untuk mengatakan yang benar. Jangan pernah takut kepada senior ketika dia itu benar. Itu aja. Baik, mungkin mengarah closing statement dari Pak Lawyer, mengingat kita sedang menunggu sampai sidang dari kepolisian sampai ke Pidum nanti nih. Pidum ya. Semisalnya nih Pak pengacara, terjadi hal yang di tengah jalan, ternyata pihak dari Polda ada menutup-nutupi atau seperti apa, tidak seperti yang kita harapkan di tengah jalan, ini bagaimana sikap dari Pak pengacara? Sebenarnya bukan dengan mereka lagi untuk menutup-nutupi kalau untuk 4 tersangka ini. Karena ini sudah pasti, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kan sudah akan sampai ke pengadilan. Oke. Nah, namun demikian, kalau ada indikasi yang ini ditutupi, sudah saya katakan dengan tegas. Saya waktu sama Kapolda juga sudah saya bilang bahwa peristiwa ini, kejadian ini harus kita ungkap dengan tuntas, dengan terbuka. Tak boleh ada yang ditutupi, transparan. Karena ini menyangkut citra kepolisian. Iya. Karena ini kan sudah santer di masyarakat. Iya. Kalau coba nanti ditutupi, mau bagaimana lagi di tanah sini? Makanya ini kepolisian harus diajak untuk membuka ini. Lebih penting ke publik semua harus dijelaskan. Ya. Lebih penting nanti dalam persidangan, coba kita ajukan nanti online semua, pasang TV di mana-mana. Live, secara live. Ya, sidangnya. Harus kita ajukan. Ya. Kenapa bukan untuk kepentingan kita sendiri? Kepentingan institusi kepolisian juga. Sehingga masyarakat yang selama ini menaruh curiga, menaruh ketakutan, maka akan terbuka. Bisa percaya Percaya kembali. Iya. Jadi masih optimis ya, masih percaya kepada polisi. Sampai saat ini masih optimis, masih tidak ada yang ditutupi. Baik, mungkin closing statement dari Pak pengacara, bagaimana harapannya ke depan untuk mungkin hal-hal supaya tidak terjadi supaya tidak ada lagi terjadi Bribda Nathanael yang kedua. Ya. Itu dari statement saya awal, saya bilang, Pak Kapolda yang terhormat, ayo kita ungkap kasus ini seterbukanya. Transparan, tak ada yang tutupi. Karena harapan saya, jangan ada lagi Nathanael yang kedua. Ya. Biarlah anak klien saya ini yang pertama dan yang terakhir. Begitu saya bilang sama Kapolda. Hanya dengan diungkapnya ini, dengan keterbukaan semua, maka Polda Kepri terasa nyaman untuk anak-anak, ya anak-anak yang baru gitu. Terima kasih Pak Sudirman Situmeang yang sudah meluangkan waktu untuk KDK TV, dan kami dari KDK TV turut berduka cita atas berpulangnya Adinda Bribda Nathanael Simanungkalit, dan sekiranya keluarga cepat terhibur dan kembali beraktivitas seperti biasa. Saya Rini Elizabeth Sitio undur diri, tetaplah stay tune di KDK TV. Amin.